Sebenarnya terutama yang aman untuk kesehatan pada sehat dipersembahkan oleh Radio Kesehatan. Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Sobat Sehat, sudah masuk jam 9 pagi dan seperti biasa kita akan masuk ke sesi talk show Keluarga Sehat. Sobat Sehat, gangguan penglihatan tentu dapat mempengaruhi perkembangan anak, khususnya anak dengan disabilitas ganda. Sehingga deteksi dan intervensi dini dengan stimulasi yang tepat sangat penting untuk memperbaiki fungsi penglihatan dan perkembangan anak secara keseluruhan. Hari ini, dalam talk show Keluarga Sehat akan berbicara mengenai pentingnya latihan sejak dini gangguan penglihatan anak dengan disabilitas ganda yang akan kita kupas tuntas bersama dengan dua narasumber, yaitu Dr. Karmelita Satari dan Dr. Sesi Cesaria dari tim MDVI PMNRS Mata Cicendo. Selamat pagi Dr. Sesi dan juga Dr. Karmelita. Selamat pagi, Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi, Sobat Sehat. Selamat pagi untuk Dr. Sesi dan juga Dr. Karmelita. Bagaimana kabarnya dokter sekalian? Alhamdulillah sehat. Sehat. Semoga sehat selalu ya untuk kita semua. Dan untuk Sobat Sehat yang ingin bertanya langsung kepada Dokter Sesi maupun Dokter Karmelita, silakan SMS atau WhatsApp di 0811 874 1919 atau juga bisa mention di live Instagramnya Radio Kesehatan. Tulis pertanyaanmu di kolom komentar atau question box. Baik, Sobat Sehat, kita awali dulu nih untuk talk show Keluarga Sehat pada pagi hari ini. Dokter Karmelita, ini sebelum kita lebih dalam berbicara mengenai latihan sejak dini gangguan penglihatan anak dengan disabilitas ganda, bisa dijelaskan lebih dulu dok, seperti apa sebenarnya gangguan penglihatan anak dengan disabilitas ganda ini? Ya, jadi anaknya bukan hanya penglihatannya yang terganggu, tetapi ada sensori lain yang terganggu atau motoriknya, misalnya bisa bagian dari suatu sindrom, dan ini tidak sedikit, dan sehingga kesulitannya tuh juga menjadi ganda untuk yang mendidiknya maupun untuk anaknya sendiri, sehingga anak yang penglihatannya terganggu ada, tapi yang penglihatan dan lain-lain terganggu ada, bukan hanya tidak mendengar ya, tapi seperti cerebral palsy itu motoriknya kan juga terganggu gitu. Baik dok, dan ini gimana anak tersebut bisa mengalami gangguan penglihatan yang sekaligus juga pendengaran itu bagaimana bisa dok? Ya bisa saja kalau dia bagian dari satu sindrom, mungkin nanti dokter Sesi akan menjelaskan lebih lanjut. Jadi orang karena kelainan herediter atau yang diturunkan, dia tuh mempunyai kelainan multiple, sangat sangat mungkin bisa gitu. Jadi orang tuanya bisa sadar bisa nggak sadar, tapi kesulitannya nanti belakangan, dan ada perbedaan kalau ditangani secara dini dan tidak. Baik dok. Dan untuk dokter Sesi, ini sementara bagaimana menurut dokter sendiri? Apakah dampak yang akan terjadi bagi anak yang mengalami gangguan penglihatan dengan disabilitas ganda ini dok? Ya, baik, terima kasih. Jadi tadi mungkin Dokter Kamel sudah jelaskan ya. Yang paling banyak itu adalah kehilangan sensorinya, kehilangan penglihatan dan juga pendengaran, atau kita sebutnya sensory loss, dual sensory loss ya, buta dan tuli, atau bisa juga kena yang lain. Ini input yang diterima seorang anak dengan keterbatasan tersebut kan tentunya akan berkurang ya.
sehingga nanti akan mempengaruhi kemampuan anak tersebut untuk komunikasi, kemudian untuk mengakses info, untuk mengolah di otaknya, sehingga kemampuan yang lain seperti kemampuan bergerak juga akan motoriknya tentunya ya akan terhambat juga. Dan anak ini dia akan masih terus tumbuh dan berkembang. Jadi kalau misalnya memang terjadi multiple disabilitas di awal-awal eh, usia perkembangan anak ini akan berpengaruh seumur hidup ya begitu mungkin kira-kira. Baik, Dok. Dan apakah ini buta dan tuli sekaligus ini merupakan masalah gen, keturunan, atau memang terpapar sebuah penyakit? Oke, penyebabnya bisa bermacam-macam. Tadi dokter Kalmeta bilang ada sindrom ya yang diturunkan itu bisa, atau bisa juga dia terkena infeksi saat di dalam kandungan. Misalnya yang paling banyak itu rubella. Ibunya tidak mengeluh apa-apa, namun ternyata mengandung virus rubella yang ini akan mempengaruhi ke mata, kemudian pendengaran, jantung, dan juga perkembangan otaknya. Itu gejala paling banyak yang dapat menyebabkan disabilitas. Atau bawaan, misalnya dia sudah dilahirkan kemudian terinfeksi sesuatu atau kena trauma dan sebagainya itu juga bisa. Baik, Dok. Dan ini kita bisa mengetahui bahwa seorang anak ini terkena buta dan tuli sekaligus ini sejak usia berapa nih? Atau sejak ada gejala-gejala seperti apa? Mungkin boleh? Iya, sejak dini itu bisa terdeteksi. Mungkin khususnya untuk gangguan penglihatan dulu ya, kalau misalnya di awal-awal usia kurang dari 1 tahun itu ada tanda-tanda yang harus diwaspadai oleh orang tua. Misalnya nih, di usia lebih dari 3 bulan, anak tersebut belum fokus atau belum bisa mengikuti benda yang ada di sekeliling dia. Atau ada tanda-tanda lain, misalnya matanya bergoyang-goyang, atau disebut dengan nistagmus, juling, kemudian ada sering menyipitkan mata misalnya anak tersebut, atau adanya kelainan di matanya, misalnya ada putih-putih di matanya atau di pupil matanya, atau kalau melihat itu harus dari jarak yang sangat dekat. Nah, kita harus notice nih ada apa ya gitu. Nah, kalau misalnya anak-anak dengan MDVI itu biasanya tumbuh kembang tidak sesuai dengan usianya. Jadi misalnya anak yang 6 bulan itu biasanya sudah mulai belajar untuk duduk, namun ini masih diam aja di tempat tidur gitu. Nah, ini kita harus periksakan nih ada apa nih anak kita. Mungkin itu kira-kira Mas. Baik, terima kasih Dokter Sesi atas penjelasannya juga tadi Dokter Karmelita yang telah membuka sesi talk show keluarga sehat. Baik, sobat sehat, kita akan berbincang lebih lanjut dengan Dokter Karmelita dan juga Dokter Sesi di segmen selanjutnya. Untuk sobat sehat yang ingin bertanya langsung, bisa WhatsApp atau SMS di 0811 874 1919 atau juga bisa tulis pertanyaanmu di kolom komentar atau question box di live Instagram Radio Kesehatan. Kita akan kembali lagi setelah beberapa pesan sehat berikut ini, tetap di Talk Show Keluarga Sehat.
penderita talasemia, cegah talasemia dengan mencegah perkawinan sesama pembawa sifat atau carrier talasemia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Sobat Sehat, dijelaskan sebelumnya bahwa anak dengan disabilitas ganda, yang berarti anak mengalami gangguan pada indera utama yaitu penglihatan dan pendengaran, yang saling berperan membawa informasi dalam kehidupan manusia. Dr. Sesi, apakah kondisi disabilitas ganda pada anak ini itu bisa dideteksi dan diketahui sedini mungkin ya? Tadi juga sudah sedikit dijelaskan ya untuk deteksi dininya, tapi mungkin bisa dijelaskan lagi lebih detail ya, khususnya pada gangguan penglihatan anak ya, dan juga pendengaran ya. Ini bagaimana ya? Orang tua selain melihat bagaimana anak itu dari tempat tidur akhirnya bisa duduk atau ada gejala-gejala lain kah? Ya, jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya tadi, intinya adalah anak ini tumbuh kembangnya itu tidak sesuai dengan milestone-nya atau tahapan perkembangannya. Gitu, kita harus lihat nih ada apa ya. Kalau khususnya di penglihatan, itu biasanya kita lihat memang anak bayi itu dari awal dia kan masih tumbuh dan berkembang. Dia biasanya memang kalau saat dilahirkan dia belum bisa melihat dengan jelas ya, baru peka terhadap cahaya. Nah, di usia 3 bulan dia harus bisa untuk mengikuti benda atau kalau misalnya kita taruh atau saat ibunya misalnya bergerak itu dia mengikuti arah muka ibunya. Nah, kalau misalnya di atas usia 3 bulan kemudian dia belum berespon, belum fokus, belum bisa mengikuti benda yang ada di depan hadapannya gitu ya. Nah, berarti kita harus curiga ada sesuatu nih. Atau ada tanda lain misalnya matanya bergoyang-goyang atau ada kayak ada kelainan di matanya, bentuknya tidak hitam misalnya bagian jernihnya, ada bagian yang putihnya atau di pupilnya ternyata ada putihnya. Nah, ini harus segera diperiksa. Kenapa? Karena sedini mungkin kita mendeteksi kelainan, maka akan dilakukan intervensi sedini mungkin yang nantinya akan mempengaruhi tumbuh kembang anak itu lebih baik gitu. Ya. Mhm. Kalau untuk pendengaran mungkin ya dia meskipun ada suara yang cukup kencang atau bagaimana, dia cuek aja gitu. Nah, biasanya kan anak sensitif ya, tapi kalau misalnya anaknya cuek aja atau dia lebih senang tiduran, apalagi di usia ya tidak sesuai dengan milestone-nya tadi 6 bulan yang harusnya dia udah bisa balik kanan kiri dan belajar untuk duduk dia belum bisa. Nah, itu ternyata dia masih tiduran terus, kita harus curiga ada apa nih gitu. Apabila misalnya ada anak-anak dari sobat sehat yang mengalami gejala seperti kelainan tersebut, itu harus segera diperiksa gitu. Baik, Dokter Sesi. Kemudian Dokter Karmelita, ini bagaimana cara berkomunikasi dengan anak yang memiliki gangguan penglihatan dan disabilitas ganda ini, Dok? Ya, mungkin harus juga dilihat ya, maksudnya ada yang tidak melihat total dan tidak mendengar total, buta total. Tapi ada yang bukannya tidak melihat sama sekali, dia sebenarnya penglihatannya terganggu, tetapi dia sebenarnya low vision ya. Itu jadi dia masih bisa ada sisa penglihatan. Jadi ada bahasa-bahasa syarat, ada pengajaran braille, ada membaca bibir atau lip reading atau gabungan dari semua itu, atau sekarang kita beralih ke teknologi. Jadi tapi kita bedakan dulu yang memang total sama yang sebenarnya dia low vision aja gitu. Jadi dia masih ada sisa penglihatan. Tapi banyak caranya dan makanya itu mungkin kalau disebut komunikasi, saya akan lebih jauh lagi ke pendidikan. Pendidikannya bagaimana? Artinya dia untuk mengurus dirinya sendiri dan melanjutkan pendidikannya itu bagaimana, itu yang menjadi penting gitu. Tentu diawali dengan komunikasinya. Mungkin tambahan dari sedikit yang Dokter Sesi sudah sampaikan, dia juga tidak berekspresi, kurang berekspresi atau tidak ada respon terhadap ekspresi orang-orang di sekitarnya, itu menunjukkan bahwa dia
nggak melihat. Masalahnya yaitu basis belajar itu dari dua hal itu, dan sehingga dia tidak bisa meniru dan sehingga motoriknya terganggu. Nah, jadi itu akan berkait-kaitan semua. Tapi intinya ada berbagai cara untuk berkomunikasi dan jangan lupa kita punya teknologi dan gabungan semuanya lah itu mungkin yang akan lebih banyak membantu anak-anak itu. Dan kalau anak-anak itu kalau buta itu blind year-nya lebih panjang. Blind year itu segalanya itu, jadi produktivitasnya, kualitas hidupnya itu lebih panjang, sehingga ini digarisbawahi sekali. Ada masa emas gitulah. Di bawah 3 tahun dia ditangani dengan cepat, itu sangat berbeda dengan kalau dia sudah besar baru ditangani dengan kecerdasan yang sama, lain-lainnya sama. Itu perbedaannya, makanya kita garis bawahi. Baik, Dok. Lalu nih ada juga yang menggunakan huruf Braille nih, ya, Dok. Ini huruf Braille ini sebenarnya apa, Dok? Dan bagaimana ini bisa membantu untuk berkomunikasi dengan anak yang memiliki disabilitas ganda, Dok? Iya, dia hurufnya itu menonjol kan, sehingga anak itu membaca dengan perabaannya. Jadi intinya kita akan menggunakan sensasi atau panca indera kita yang lain untuk melihat, tanda kutip. Kalau dia total ya itu menjadi satu-satunya cara ya, perabaan dan pendengaran. Tapi kalau dia tidak juga bisa mendengar, maka akan perabaannya. Tapi intinya orang yang misalnya tadinya juga melihat terus akhirnya menjadi buta atau low vision karena penyakit-penyakit lain, dia juga akan tanda kutip melihat ya dengan sisa penglihatannya dan lain-lain, dan sensasi yang lain, pendengaran, perabaan, dan perasaannya mungkin juga kan jadi lebih tajam. Tapi memang itu ada latihannya dan harus dilatih, dan berbeda kalau dilatih gitu. Baik, Dok. Nah, ini jika kemampuan penglihatannya masih lumayan mencukupi nih, Dok, tetap bisa menggunakan bahasa isyarat pada umumnya atau tidak? Ya bisa. Jadi ya itu tadi saya sudah sampaikan. Jadi intinya ada berbagai cara, bisa, dan segera ke ahlinya. Mungkin kita bisa ini cara kita, tapi ahlinya itu akan mengajarkan cara yang efektif, efisien, sudah teruji gitu. Jadi ke ahlinya lah, ya. Baik, Dok. Lalu Dokter Sesi, ini bagaimana menurut Dokter Sesi sendiri? Adakah cara berkomunikasi lainnya bagi anak yang mengalami gangguan penglihatan dengan disabilitas ganda, Dok? Nah, tadi Dokter Karamita sudah cukup jelas ya, intinya adalah karena tadi dua organ sensorinya terganggu, yaitu pendengaran dan penglihatan, maka dia akan sangat mengandalkan perabaannya gitu. Nah, perabaan. Kemudian kalau misalnya masih melihat low vision, ada Tadoma method itu untuk cara membaca bibir lawan bicara. Namun tentunya tadi juga Dokter Karma itu sudah sampaikan, baik itu indera perabaan atau cara komunikasi yang lainnya itu harus dilatih sejak dini gitu. Sedini mungkin mereka tahu, maka kedepannya akan lebih baik komunikasinya, karena kita tahu untuk anak dengan MDVI ini kan tentunya tetap harus hidup, berkomunikasi, belajar gitu. Nah, untuk komunikasinya memang harus dilatih secara dini. Baik, Dok. Dan Dokter Karmelita, ini sejak kapan anak itu mulai bisa melakukan beberapa cara komunikasi tersebut, yang tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Sesi dan juga Dokter Karmelita sendiri? Iya, sedini mungkin, tapi ya sekali lagi tergantung. Mungkin orang yang sekalian ada CP atau cerebral palsy-nya kan juga kan otaknya terganggu, artinya dia juga nggak lebih cepat daripada yang lain. Ada yang kan kombinasi kelainannya itu bisa macam-macam. Tapi sedini mungkin, karena ya itu blind year-nya kalau anak-anak itu kan lebih panjang. Lalu ditemukan dan dicegah dan diobati dini itu karena
banyak hal, misalnya salah satu eh, banyak yang bisa dicegah gitu, banyak yang bisa diobati gitu. Dan banyak yang disertai hal-hal yang menyebabkan mortalitas anak tinggi, misalnya defisiensi vitamin A gitu. Lalu itu masa depan negara kita mungkin ya, jadi menyiapkan generasi muda ini untuk bisa mandiri dan sebagian dari mereka itu disabilitas ganda, ya kita siapkan supaya dia tidak menjadi social cost untuk negara ini di belakang hari gitu. Karena ternyata ada perbedaan di negara maju dengan negara miskin. Itu di negara miskin itu bisa 10 kali lipat jumlah mereka itu. Jadi marilah kita aware atau menyadari dan periksakan. Baik, terima kasih Dokter Karmelita atas penjelasannya. Sobat Sehat, kita akan kembali ngobrol-ngobrol lagi dengan Dokter Sesi dan juga Dokter Karmelita di segmen selanjutnya. Buat kamu yang ingin bertanya langsung, bisa SMS atau WhatsApp di 0811 874 1919 atau juga bisa mention di live Instagramnya Radio Kesehatan, tulis pertanyaanmu di kolom komentar atau chat box. Kita akan kembali lagi setelah beberapa pesan sehat berikut ini. Jadi tetap di Talk Show Keluarga Sehat.
Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Sobat sehat, dampak dari hilangnya kedua indera yaitu penglihatan dan pendengaran akan menyebabkan anak mengalami banyak tantangan dalam belajar. Sehingga dibutuhkan media pembelajaran untuk membantu anak melakukan suatu kegiatan secara mandiri. Dr. Karmelita, ini seperti apa anak-anak yang mengalami gangguan penglihatan dengan disabilitas ganda ini? Apakah bisa belajar cara berkomunikasi yang sudah dijelaskan sebelumnya? Ya bisa ya, kita tentu memastikan diagnosisnya dulu ya pada dokter anak. Lalu kalau dia memang terindikasi itu ke dokter mata. Ada dokter mata anak loh. Ya dokter saya sih salah satunya adalah dokter mata anak. Lalu setelah itu diidentifikasi, kalau dia ada kelainan lain ya dia dilihat oleh dokter anak yang subspesialisasinya neurosensori, jadi neuropediatrik lah gitu. Jadi lalu ditentukan apakah dia memerlukan rehabilitasi yang lain. Karena ada terapi bicara, ada terapi lain. Kalau dia disabilitas ganda, tadi kita membicarakan disabilitas gandanya bisa saja bukan hanya dengan pendengaran ya, bisa saja dengan yang lain-lain, sehingga dia memerlukan fisioterapi, memerlukan pelatihan-pelatihan yang lain juga. Jadi ditegakkan dulu diagnosisnya dengan pemeriksaan lengkap dari masing-masing ahlinya. Lalu setelah diidentifikasi, ditentukan dia harus dilatih apanya, ada terapis itu untuk masing-masing kelainan dan multiple disiplin ini ya, mesti kerjasama atau network dengan disiplin-disiplin yang lain gitu. Jadi penting sekali untuk masuk dalam satu tempat pelatihan yang komprehensif gitu, baik asesmennya maupun kelengkapan dari terapis-terapisnya gitu. Baik dok. Ini menurut dokter Sesi latihan apa aja nih yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan baik bagi anak-anak yang mengalami gangguan penglihatan dengan disabilitas ganda tersebut dok? Tentunya sebelum latihan kita harus menggali dulu keterampilan dasar yang dimiliki anak tersebut ya. Karena tadi misalnya dia ada gangguan penglihatan, itu belum tentu buta total gitu. Pasti ada kemampuannya melihatnya sejauh apa. Begitu juga dengan pendengaran. Kemudian perabahannya, koordinasi otot, motorik kasar, motorik halus itu harus dinilai dulu oleh ahlinya sebelum kita menentukan latihan komunikasinya ke arah mana gitu. Dan ini ada ahlinya sendiri ya seperti yang Dr. Armeta tadi sampaikan, ada ahlinya khusus yang akan menilai kemampuan dasar anak tersebut. Nanti kalau misalnya sudah ditentukan nih diagnosisnya, kemudian kira-kira apa yang kurang, baru nanti ada latihannya. Latihan sejak dini untuk mengembangkan kemampuan dasarnya tersebut dan melatih komunikasi di kemudian hari. Oke. Dan apakah latihan-latihan ini juga nantinya akan membuat orang lain seperti keluarga atau orang di sekitar menjadi paham tentang pesan berkomunikasi yang ingin disampaikan oleh anak yang mengalami gangguan penglihatan dengan disabilitas tersebut? Iya, nah justru kita harus melibatkan keluarga, pengasuh, orang tua dan pengasuh itu sejak dini gitu ya, karena kan anak tersebut ada di lingkungan itu. Begitu juga nanti dengan gurunya ya. Jadi dengan adanya pelatihan yang baik, teknik komunikasi yang diajarkan itu nanti akan diketahui juga oleh orang tua, guru, ataupun pengasuh anak tersebut. Baik dok. Dan sebelum melakukan latihan ini juga akan ada pemeriksaan apa lagi dok? Biasanya sih pemeriksaannya akan diperiksa kalau dari kami ya tentunya pemeriksaan mata keseluruhan ya, kemampuannya sejauh apa, kemudian nanti kalau misalnya memang ada keterbatasan tumbuh kembangnya dikonsulkan ke dokter anak. Nah, dokter anaknya nanti ada yang bagian khusus, bagian neuropediatri. Nanti mungkin akan dinilai
kemampuan pasien tersebut ya, tadi dari hal, motorik kasar, motorik halus, kemudian kemampuan belajarnya sejauh apa begitu, nanti baru dioptimalisasi, kemampuan yang dia miliki tersebut. Ada latihan khususnya. Baik, Dok. Jadi ini sebenarnya perlu dukungan yang luar biasa ya dari pihak keluarga, pengasuh, Perlu perlu lingkungan perlu, sekitarnya ya, ya supaya anak-anak ini bisa belajar komunikasi. Dan ya. Dokter Karmelita ini akan menjalankan program latihan komunikasi bagi anak yang mengalami gangguan penglihatan dengan disabilitas ganda. Apakah selalu memerlukan arahan dan pemantauan dari dokter? Oh ya, sangat sangat diperlukan. Karena ini sub-sub spesialisasi sekali. Tiap anak itu unik, berbeda, memerlukan kebutuhan yang berbeda. Dan tadi sekali lagi, early intervention ini akan mempengaruhi quality of life. Bukan hanya anaknya loh, keluarganya juga yang akan, kalau dia tidak mandiri, akan menjadi beban keluarga kan. Jadi sangat diperlukan arahan dokternya harus evaluasi secara berkala dengan teratur untuk efektif efisiennya pelatihan-pelatihan ini, sehingga di tempat yang sudah established gitu ininya pelatihan anak-anak neuropediatri itu harus ada komitmen untuk melakukan pelatihan tuh minimal berapa kali, artinya nggak boleh bolos-bolos, percuma. Baik, ini kalau misalkan pelatihan itu nih, selain anaknya nih, apakah orang tua atau pendamping ini akan juga dilatih nih untuk bagaimana mengajarkan, bagaimana mendampingi, seperti itu kah, Dok? Betul, betul, sangat. Jadi bukan sekali atau 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu ke klinik itu langsung beres. Maksudnya orang tua atau pengasuh mengulangi lagi latihan-latihan itu di rumah, sehingga memang tergantung juga pada kedisiplinan orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya ini ya, dia pasti termotivasi lah untuk melakukan hal tersebut dengan semangat gitu. Masalahnya kan kadang-kadang ada anggota keluarga lain yang mungkin tidak diedukasi, makanya harus semua sama edukasinya. Misalnya nanti aturannya yang ini tuh dia harus dikasih setelah dia meraih atau mencoba melihat atau meminta dulu, bukan hanya disuapin istilahnya. Nah, itu anggota keluarga yang lain, misal neneknya, itu harus sama visi pengajarannya. Nanti sama yang satu dilatih, yang sama satu dimanja. Nanti dia cari neneknya aja terus untuk dapat hal itu, karena nggak ditanya-tanya, nggak disuruh-suruh ini. Padahal itu maksudnya latihan untuk kemandiriannya gitu. Jadi harus. Baik, Dokter Karmelita dan juga Dokter Sesi. Kita kan kembali masuki masa jeda. Nah, setelah ini kita akan membacakan pertanyaan dari Sobat Sehat yang sudah masuk, baik melalui SMS maupun Instagram. Dan Sobat Sehat, silakan yang mau bertanya kepada Dokter Sesi dan Dokter Karmelita bisa SMS atau WhatsApp di 0811 874 1919 atau juga bisa mention di kolom komentar atau question box live Instagram Radio Kesehatan. Kita akan kembali lagi setelah beberapa pesan sehat berikut ini. Jadi tetap di talk show Keluarga Sehat.
Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Kembali dalam talk show Keluarga Sehat dan masih membahas tentang pentingnya pelatihan sejak dini gangguan penglihatan anak dengan disabilitas ganda bersama kedua narasumber kita yaitu Dr. Karmelita Satari dan Dr. Sesi Cesaria dari tim MDVI PMN Rumah Sakit Mata Cicendo. Sebelum masuk pertanyaan, saya ingin pertanyaan dulu nih untuk Dr. Sesi maupun Dr. Karmelita. Seperti apa peran dari keluarga orang terdekat dalam latihan dilakukan anak-anak yang mengalami gangguan penglihatan dengan disabilitas ganda? Karena tadi sudah sempat kita bahas juga ya, ini memang sangat penting sekali, tapi bagaimana nih supaya bisa konsisten untuk mendukung? Karena memang situasi seperti ini kan tidak mudah bagi keluarganya. Silakan. Dokter Karmelita dulu boleh? Untuk di-unmute dulu dong. Terima kasih ya. Ya, jadi memang ini sangat diharapkan bukan hanya satu-satunya ya, tapi ini adalah faktor penentu untuk keberhasilan anak itu. Caranya mungkin juga adalah membuat WhatsApp grup orang-orang tua yang mempunyai anak-anak yang sama, sehingga mereka bisa saling menguatkan, saling memberi tips, saling membantu. Kalau ada pertemuan apa saling ngasih tahu, kalau ada webinar-webinar itu gitu. Jadi peran utama itu. Tapi kita bukan terbatas pada orang tua saja, sebenarnya semua pengasuh anak itu yang ada di rumah itu kan sekarang extended family ya, jadi ada neneknya, ada kakeknya, nanti ada tantenya, ada siapa, dan ada pengasuh kayak babysitternya apa gitu, itu juga mempunyai visi yang sama dan tahu urgensinya itu, sehingga efektif gitulah, efektif. Karena bisa saja nanti yang satu yaitu seperti tadi saya bilang mengajarkan kemandirian yang dimaksud, yang lain dan sebaliknya, sehingga jadi nggak efektif. Jadi sangat-sangat diharapkan, dan kalau boleh dibilang satu-satunya ya pengasuh di rumah itulah yang akan meneruskan rencana besar dari itu yang bisa dilakukan setiap saat kalau di rumah. Itu kita hanya menyontohkan sekali di klinik, lalu maksudnya memang harus dikerjakan setiap saat di rumah atau dimanapun dia berada di lingkungannya. Baik, terima kasih Dokter Karmelita. Mungkin Dokter Sesi mau menambahkan? Jadi tentunya hal ini bukan merupakan suatu hal yang mudah bagi orang tua ya. Di samping nanti mungkin latihannya itu berkali-kali, kemudian bertahun-tahun, tapi ini keluarga dan pengasuh itu harus dilibatkan dalam setiap momen. Kemudian nanti dilihat kemajuannya bagaimana gitu, dan tentunya tidak akan ada kemajuan kalau orang tua tidak meneruskan tadi yang seperti Dr. Karmelita sampaikan, apa yang sudah diskusikan bersama, dilatih bersama oleh tim pelatihnya gitu ya, karena kan mungkin kalau latihan di klinik hanya beberapa jam saja, namun tetap di rumah itu dia akan 24 jam bersama orang tua, pengasuh gitu. Nah itu mereka yang mengasuh anak tersebut itu harus dilibatkan dalam setiap momen anak tersebut. Itu mungkin tambahannya. Baik, terima kasih untuk tambahannya Dokter Sesi. Kita masuk ke sesi pertanyaan, dan karena tinggal 10 menit lagi nih untuk menuju jam 10, jadi mohon maaf Sobat Sehat, hanya satu pertanyaan yang akan saya bacakan. Pertanyaan dari Happist Well. Bagaimana prosedur visus mata pada anak dengan disabilitas intelektual? Usia 6 tahun, diagnosis moderate intellectual disability, sensory motor problem, belum kenal huruf, response on off. Ini mungkin boleh dijawab untuk Dr. Karmelita terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Jadi yaitu kembali ke yang sudah saya sampaikan sebelumnya, diperiksa lengkap. Tadi memang sudah disebutkan diagnosisnya ini. Tapi detailnya sejauh mana, sejauh apa itu dipetakan lagi gitu oleh dokter anak
dan dokter mata, dokter anaknya juga subspesialisasi tadi neuropediatri. Dan itu nanti sekali lagi saya sampaikan yang sudah disampaikan oleh dokter Sesi, ini memerlukan latihan terus-menerus, berulang-ulang, jangka panjang, melibatkan multidisiplin, mungkin juga memerlukan tenaga dan waktu dan material yang tidak sedikit. Jadi asal yuk kita periksakannya dan latihnya tuh segera early detection sehingga bisa dilakukan early intervention. Yang tadi yang disampaikan oleh penanya itu apakah sudah sampai pelatihan mana? Nah, teruskan saja, baca sendiri apa yang terbaru mungkin di internet, lalu mau melaksanakan pelatihan di tempat yang misalnya tadi penanya itu dari mana ya, Papua gitu atau mana, mau melaksanakan pelatihannya di tempat yang lebih lengkap fasilitasnya, juga silakan untuk diteruskan lagi nanti balik ke sana, diteruskan lagi pelatihannya. Jadi tadi memang sudah disebutkan itu, tapi dengan tidak melihat pasiennya dan memeriksanya dengan detail, sulit disampaikan detailnya seperti apa. Tapi itulah tadi, multidisiplin, memerlukan waktu dan tenaga, dan terutama dukungan orang tua. Baik, terima kasih Dr. Karmelita. Silakan Dr. Sesi jika ingin Ya, menambah. saya mungkin menambahkan sedikit tadi untuk cara memeriksa visus ya pada anak-anak bagaimana dengan yang keterbatasan seperti itu. Jadi pemeriksaan visus itu ada dua, ada pemeriksaan subjektif, ada pemeriksaan objektif. Pemeriksaan subjektif itu kita lihat dari respon anak tersebut bagaimana. Kalau misalnya di orang dewasa kan kita mungkin lihat chart ya, Snellen chart yang biasanya kita lakukan. Nah, kalau pada anak itu bermacam-macam metodenya gitu. Apalagi di bawah 5 tahun dan dengan disabilitas. Kita bisa nilai dari respon dia terhadap benda, kemudian nanti kalau dia merespon, kita lihat pakai gambar gitu ya, dari jarak tertentu itu ada kemampuan lihat segini dengan objek yang ini berapa, itu ada chartnya khusus untuk anak. Gitu. Kalau misalnya memang tidak bisa diperiksa, ada pemeriksaan lain yaitu pemeriksaan objektif ya, sampai melibatkan komputer. Jadi misalnya anak tersebut ditidurkan, kemudian kita melakukan pemeriksaan namanya visual evok potensial untuk melihat ini anak ada visusnya apa enggak sih gitu. Jadi banyak sekali metodenya dan itu hanya bisa dilakukan kalau ada pemeriksaan. Baik, terima kasih Dr. Sesi atas tambahannya. Baik, Sobat Sehat, kita sudah masuk di penghujung talk show Keluarga Sehat. Sebelum kita tutup talk show pada pagi hari ini, boleh untuk Dr. Sesi dan juga Dr. Karmelita untuk memberikan pesan-pesan sehat. Silakan Dr. Karmelita. Ya, terima kasih. Jadi yuk kita periksakan kalau kita curiga anak ini terlambat ini itu. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa, tapi kalau ada apa-apa itu akan sangat berguna, sangat membedakan quality of life dari anak itu dan keluarganya, dan mungkin bangsa kalau dia memang akan menjadi bagian dari generasi muda yang akan menghuni negara ini ya. Jadi bahwa itu harus blindnya tadi lebih panjang ya, bisa disertai penyakit yang mortalitasnya tinggi sehingga memang harus ditata laksana berbagai gitu ya, berbagai tata laksana bukan hanya netralnya saja. Dan di bawah 3 tahun itu membedakan. Makanya early intervention itu di bawah 3 tahun. Sesegera mungkin. Gitu ya. Jadi sekarang insya Allah teknologi dan ilmu pengetahuan udah lebih maju. Mudah-mudahan anak-anak seperti itu bisa mandiri dan menjadi bagian dari bangsa ini. Baik. Dengan berkontribusi. Baik.
Terima kasih Dokter Karmelita. Silakan Dokter Sesi untuk pesan sehatnya. Ya, jadi sobat sehat semua mungkin yang mendengarkan talk show ini dari awal pasti tadi mengetahui tanda apa saja sih dari seorang anak yang memiliki gejala-gejala MDVI ini. Apabila memang ada, segera periksakan, jangan ragu-ragu, jangan kasihan anak masih kecil, tapi kasihan kalau misalnya anaknya nanti ke depannya malah tidak bisa apa-apa. Tadi ada periode emasnya yaitu sebelum 3 tahun, eh, kalau bisa kita sudah lakukan intervensi demi masa depannya kelak gitu ya. Dan satu lagi ini merupakan hal yang tidak mudah karena tumbuh kembang pasti tidak sesuai dengan anak yang normal. Namun jangan menyerah, semua peran orang tua justru paling penting di sini dan mungkin ke depannya dengan adanya latihan secara dini anak dengan multiple disabilitas dengan visual impairment pasti akan berkembang. Oh ya boleh ada yang lupa. Oh iya, silakan Dok. Iya, kita akan mengadakan layanan ini Januari di Bandung, bekerja sama dengan NBP yang dipimpin oleh Dr. Purwoyo. Itu aja. Baik, terima kasih informasinya Dokter Karmelita dan juga Dokter Sesi atas pesan sehatnya. Sobat Sehat, demikian talk show Keluarga Sehat pada pagi hari ini dengan tema pembahasan pentingnya latihan sejak dini gangguan penglihatan anak dengan disabilitas ganda. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Dokter Karmelita dan juga Dokter Sesi atas kehadirannya pada pagi hari ini. Semoga sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya, baik Sobat Sehat, demikian untuk talk show Keluarga Sehat pada pagi hari ini. Saya Aldi Ramantio bersama dengan Dokter Sesi dan juga Dokter Karmelita pamit undur diri dulu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan saya ucapkan salam sehat.